واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, saya cuma ingin menyampaikan dua hal dari orang yang berbeda. Yang pertama saya ingin sampaikan, alhamdulillah awal September bukan saya yang diundang, saya cuma ngikut. Guru kami Kiai Haji Saadi Al-Batawi diundang oleh Kapolda Metro Jaya, itu acara di Polsek Paku Haji. Paku Haji jauh nggak di sini? Haram kita. Kalau Polsek Ciledug kan situ ya. Ini Polsek Paku Haji, udah Paku Haji, sampingnya Teluk Naga. Bagusan mana nih kan? Ya. Itu Pak Kapolda itu langsung bicaranya begini. Hari ini kita ini bangsa kita sedang berperang. Di beliau nyampein bahasanya nggak pasti begitu, cuman intinya begitu. Berperang ini lebih berat dari perang lawan penjajah, karena kalau penjajah dari mulai Portugis, Belanda, Jepang sampai yang namanya sekutu, senjatanya sehebat apapun jelas kelihatan. Apalagi orang Belanda sama orang Indonesia beda nggak? Gampang beda ini kan ya. Orang Belanda tinggi, putih, mancung, gede. Orang Indonesia ya segitu dah. Gak usah sebutin ya, nanti jelek-jelekin lagi kan ya. Sehingga orang manapun tahu itu Belanda. Hati-hati, kalau berani lawan, kagak berani ngumpet. Kan ada dua dulu ya, bikin lubang di belakang rumah kan gitu katanya. Saya kan juga nggak ngalamin ya, mau baca di buku. Jelas, Jepang juga sama, badan boleh sama nih. Tapi jelas bedanya, Jepang itu matanya sipit, Indonesia ya begitu lagi, jangan disebutin dah, ya kan? Jelas. Tapi sekarang musuhnya ini kata Pak Irjen Nana Sujana, namanya Nana Sujana kalau salah, Kapolda Metro Jaya, ya. Beliau ini menyampaikan apa? Sekarang ini yang kita hadapin musuh kita kagak kelihatan. Nah itu kata Pak Amel Yahya, musuh kita ini gak kelihatan, dia adanya di mana, bentuknya kayak apa. Yang kita tahu sekarang cuma ikuti protokol protokol kesehatan. Ya, yes. Apa semua kan ya? Cuci tangan, makan. Ini di mana sih saya ngomong nih? Makan mulu pikirannya. Cuci tangan, ya pakai masker, jaga jarak, kan gitu ya? Ya, ini kan begini nih ya. Tapi apakah pasti dengan pakai masker kemudian itu coronanya nggak nyangkut? Nggak pasti kan ya? Apakah pasti dengan cuci tangan ini coronanya? Lah kalau coronanya kelihatan ada di tangan kita cuci.
Nah ini kita nggak jelas corona di mana. Cuman itu yang terbaik saat ini, minimal kita ikhtiar, yaitu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Meskipun ada aturan yang tidak boleh terlalu kaku. Mana yang tidak boleh terlalu kaku? Kagak mungkin. Maka kata bahasa Kiai Sadi, saya ke rumah makan nggak ada tuh yang makan pakai masker. Santai dulu dah bang. Ini kan Kiai Sadi yang ngomongnya. Sana ada nggak lagi makan pakai masker? Gak usah di rumah makan. Tadi saya lihat ini pas makanan pada keliling, buru-buru diturunin, ngapain? Makan. Habis makan? Tapi enak sekarang, ada yang senyum terus. Udah mah dikagak tuh lagi cemburu tapi no belakang gitu. Senyum terus, maskernya gambar mulut kan cakep sekarang dia. Just kidding lah ya. Nih, nah maka apa gerak yang disampaikan itu? Saya berpikir dari penyampaian ini nanti Pak Kiai Sadi yang sampaikan nih. Selesai acara itu, ya menyerahkan sekitar 1.500 modem buat anak sekolah yang sekarang kan alhamdulillah ya baru enak, baru merasakan jadi guru di sekolah begitu. Ada yang stres ya, banyak kan ibu-ibu mulai stres, bapak-bapak stres, termasuk saya mulai stres nih. Mulai kenapa? Anak saya kuliah besok Pak mau ospek. Wah saya senang, besok dia pakai apa namanya, pakai sarung kaki berwarna, pakai topi dari kukusan. Ternyata apa? Ospeknya kagak jalan-jalan di rumah. Tahu-tahu Pak paket kurang. Paket apaan? Baru isi 100.000 2 hari habis. Pusing kagak? Kagak. Ya, lah pusing kenapa? Urusan berkutat di situ aja kan ya. Ya. Apa? Ini kan ada sesuatu yang memang kata Pak Kapolda untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Diberikan kemarin 1.500 modem, di Paku Haji itu diserahkan 250 yang lain berpencar. Yang nerima saat itu kalau nggak salah wali kota, bukan wali kota kalau sana ya, Bupati Tangerang Kabupaten Pak Zaki ya, anaknya Pak Ismet Iskandar ya. Setelah acara itu saya ngikutin aja nih Pak, yang doa itu Kiai Sadi yang doa beliau. Habis acara saya pikir akan menyerahkan door prize. Nanti saya kaitkan dengan meninggalnya almarhum ya. Akan menyerahkan door prize karena di depan itu wartawan sudah kumpul, itu bingkisan-bingkisan dibungkus kertas kopi coklat kan ada. Banyak banget, saya pikir itu door prize. Ternyata langsung jumpa pers, bersyukur Kapolda Metro karena tertangkapnya jaringan ganja lintas Aceh Jakarta. Yang di depan itu bukan door prize, bungkusan ganja seberat 250 kilo. Masya Allah, kalau dibakar di sini gimana tuh ya? Lagi tahlilan dibakar tengah-tengah nih gimana? Ya Allah Rabbi. Selepas acara beliau pulang, Pak Kiai Sadi nunggu sebentar. Selesai beliau pulang, kami pulang bersama di mobil itu. Apa perkataan Kiai? Sambil bincang-bincang sejenak mau pulang ke Tanjung Burung, Kiai Sadi bilang gini, Ustaz, coba antum tadi perhatiin apa Kiai? Satu yang digarisbawahi Pak Kiai Sadi. Coba tadi perhatiin bagaimana strategi untuk melawan musuh. Musuhnya kelihatan nggak hari ini, tapi ikhtiarnya pada usahain nggak kira-kira? Diusahain. Sekarang lebih hati-hati, makan hati-hati, bergaul hati-hati, kumpul juga hati-hati. Padahal musuhnya itu belum jelas. Musuhnya itu kagak kelihatan, tapi semangatnya luar biasa. Sampai saya kagum banget, saking semangatnya orang Parung Serap hari ini ada lagi jingkrak gitu. Ini kan kampung saya pikir udah luar biasa. Udah lama saya nggak kemari Ustaz Muhasan. Baru ini gerbangnya udah mulai warna-warni. Masya Allah, depannya cakep banget kan, dapat depan Al Karomah tuh. Ada baleho, ada lampu merah putih. Oh ini mahal ini, Masya Allah. Dari jual pohon aja bisa bikin baleho orang kampung ini ya. Masya Allah. Itu dari grodogan, dari pun dadak, dari pun jarak itu ya. Masya Allah. Pokoknya suasana malam hari ini beda. Ke rumah mertuanya Ustaz Muhasan, ya beliau mudah-mudahan terus sehat walafiat, karena orang tua kita kan sekarang juga sudah mulai banyak berkurang di kampung ini ya. Ya termasuk Bapak Haji Saman ya, Bapak Kong Haji Saman kan juga saya lihat tadi ketika saya cium tangan memang udah agak lemah. Doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Itu di depannya itu ada musik yang luar biasa indah. Pokoknya kalau dengar musik itu kita nggak bisa diem. Orang ngapain?
Kira-kira semangat nggak kira-kira? Semangatnya luar biasa. Strategi itu perlu. Bahkan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, coba ajarkan umat, ajarkan keluargamu, ajarkan yang namanya tanggunganmu, bermain panah dan juga menunggang kuda, termasuk diantaranya untuk renang. Ini apa gerangan? Untuk fisik kita ini jangan main-main. Untuk fisik saja yang kira-kira kalau terjadi apa-apa nggak ada sangkut pautnya sama akhirat, itu kita luar biasa berjuangnya. Kira-kira orang kalau misalnya nih ya, orang meninggal karena pilek, apakah gara-gara pilek itu orang jadi nanti diadili di akhirat? Kenapa kamu mati pilek? Gara-gara pilek maka neraka? Ada nggak gitu? Nggak ada. Apakah ada orang kira-kira gara-gara badannya kurus kurang vitamin nanti masukin neraka? Kenapa saya masuk neraka ya Allah? Kalau lu kurus, karena kurus kagak mau makan, kagak mau olahraga, masukin neraka. Ada begitu nggak? Nggak ada. Belum ada manusia itu yang kena azab gara-gara urusan fisik, nggak ada. Tapi orang begitu takutnya, begitu perhatiannya sampai-sampai, Masya Allah, sepeda menjamur, olahraga menjamur. Ada yang sepeda di kagak punya nggak kuat beli. Iya, gimana sih menyolong aja. Yang satu demen makan, satu demen nyolong, terus gimana? Nyolong aja jangan. Nyolong sepeda kagak tahu sepeda. Kalau nyolong motor itu masih mendingan. Nyolong sepeda mah orang punya ciri, hati-hati lah sepeda. Dia walaupun bentuknya sama, dia punya ciri. Biasanya punya ciri. Sepeda saya boleh sama, tapi jari-jarinya ada yang kurang. Tahu ntar. Ya, nih. Mau ngapain enggak? Sepeda kagak, olahraga enggak, ini apa? Masya Allah. Nah itu apa tadi? Layangan. Padahal perjuangan layangan sekarang, saya nih benar-benar saya sedih banget saya. Perasaan saya dulu kalau main layangan enak dah. Pakai lari dulu masih bisa. Nah sekarang orang main layangan, berapa perjuangannya teramat dahsyat. Kabel. Iya kan ya, kabel itu dilompatin berapa kabel. Betul kan ya? Ada yang lagi, mana orangnya? Digenteng lagi lari-larian. Masya Allah, kayak dulu nggak gitu-gitu amat kita main layangannya. Sekarang udah kayak gitu, dia berusaha juga. Kenapa? Tadi ada yang dia cari gitu kan. Yang dia cari apa? Biar pikiran jangan jenuh. Gimana nggak jenuh? Nonton TV, corona, mati nambah mulu. Ya mati lagi bener kan. Iya kan? Mau kerja, lockdown. Apalagi besok Senin. Senin ngapain besok? Masya Allah. Belum lagi ntar di Parung Serap dekat jembatan tempat pembuangan sampah itu kan, mulai dipasang lagi checkpoint, mulai pakai masker di situ kan, ya sampai portal itu buka lagi maskernya kan. Ini luar biasa nih dalam kondisi seperti ini. Tapi saya perhatiin tuh kata Pak Kiai Sadi, orang kadang putus asa itu. Dia luar biasa berjuang, vitamin dia makan, segala macam dia makan. Untuk fisik kok bisa begitu? Padahal belum ada orang ketika mau meninggal dunia, gara-gara dia kurus, dia menyesal sama Allah. Ya Allah, tolong jangan kau matikan saya sekarang, saya pengen gemuk dulu. Ada begitu? Saya bicara gini karena tadi Sahibul Bait kita ini bicara itu enak banget. Dia baca tuh wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ya min ba'di ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas. Ya Allah Pak, ini yang udah ada kabar ini. Dan itu enggak bohong loh. Itu dalam surat Al-Munafikun hampir ayat terakhir. Berapa tahu tuh? Al-Munafikun 11 ayat ya. Berarti ayat 10 itu kan. Masya Allah dia nyesel ini. Ya Allah tolong sebentar lagi ya Allah, jangan kau cabut nyawa saya sekarang. Wahai Israel, tolong tunggu sebentar. Kenapa? Saya mau sedekahin dulu nih harta saya mau berubah dulu menjadi orang baik. Harta saya mau jual buat Al-Karomah yang belum selesai. Dia itu makanya Dia nggak berani ngomong. Tapi saya harus punya pikiran karena saya berarti di sini juga. Biar saling tolong ya. Tadi coret. Itu kan ada ucapannya. Nah kalau ini ucapan ini salah, kata Kiai Sadi, orang yang paling kaya, paling hebat, paling kuat di dunia siapa? Belum ada yang buktiin. Apaan sih? Salon puter ke dalam orang ini. Itu kalau nulis WA lumayan itu kuotanya itu. Salon puter ke dalam biar kedengeran. Di kuburan banyak puter-puter.
Terus kan pantun, ini tukang pantun sama abangnya sama no. Ya sampai mana dah tuh salon dah tuh. Iya Ustazah. Aset kita nih luar biasa semangatnya. Ibu-ibu kalau nggak ada Ustazah nih repot juga. Jadi kurang atur tuh dia orang yang muncul juga tuh, ya kan? Nih, ya ini ada lagi nih yang lebih hebat, lebih kaya segalanya. Siapa? Diabadiin dalam Al-Quran. Manusia yang luar biasa yaitu Fir'aun laknatullah. Cobalah dengerin dah, lihat di Quran. Fir'aun akhir hidupnya ngomong apa? Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi, kagak mau ngakuin, disalib, gak mau ngakuin, dipotong, gak mau ngakuin, dibunuh. Ngomong tinggi banget, ujungnya ngomong apa? Kecuali pas mau meninggal dunia, Fir'aun ngomong, wahai Musa, wahai Harun, biarin saya mati, tapi yang penting saya kagak percaya sama Tuhanmu. Gak begitu ngomongnya. Fir'aun ngomong apa dibanding dalam Al-Quran? Bahkan jasadnya pun, Pak, ini kan kita tahu jasad Fir'aun kan kagak habis, nggak kayak yang lain. Tapi dia Pak dikanyutin, diselamatin, sehingga sampai sekarang yang mau lihat Fir'aun itu bisa ngelihat di museum. Kalau sekarang nggak usah ke museum, buka HP, beli Google jasad Fir'aun, muncul tuh. Masya Allah kurus, yang udah tinggal dipalsem gitu kan ya, nggak gemuk-gemuk amat, udah kurus ya, udah luar biasa kan. Dia ngomongnya apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Wahai Musa, wahai Harun, saya nyesel. Saya ngakuin Tuhanmu, wahai Musa dan Harun. Artinya kalau dia masih punya kesempatan, dia ajak tuh yang namanya rakyatnya, udahlah jangan sembah saya, sembah Allah Tuhannya Musa dan Harun. Cuman udah telat apa belum? Ya Allah, sama kayak tadi tuh di dalam surat Yasin, udah telat baru ngomong. Apa tuh? Ya wailana man ba'asana fi marqadina haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu kan ada wakaf sakta yang sering dibahas tuh. Wakaf sakta itu kan berhenti tapi kagak napas. Artinya apa tuh kalau berhenti nggak napas? Kaget, terkesima luar biasa. Yang ibaratnya abang lah, biasa main di Ciledug kemudian pergi umroh. Di Ciledug ngeliat perempuan kan biasa aja tuh, mancungnya begitu aja. Tiba-tiba di Mekah ngeliat perempuan kayak boneka, matanya jeli, bulu matanya panjang. Kebayang gue nih? Kalau udah ngomongin perempuan langsung sepi semua sih. Ampun dah. Saking luar biasa, kira-kira nahan napas nggak? Terkesima. Saya tahu dari mana? Ya ngalamin juga lah. Ini orang bukannya cuma karena ada istri. Kenapa? Enggak, bos luar biasa. Makan tapi ya kita kan manusia juga bang, ngaku lah, nggak usah sok-sokan lah kan. Yo karena terkesima, sama. Saking kagetnya ternyata yang dulu masih hidupnya gaya tinggal tuh orang tuh. Yang ngomong ya wailana membahasa nami warga itu waktu hidupnya gaya aja. Bukan gaya lagi, songong kalau bahasa Pondok Aren. Kalau Pondok Aren nggak ngakuin, bahasa kampung saya dah sana Bonas, Permata Hijau, kampung saya itu. Songongnya gimana? Sama Nabi, Masya Allah, apa kurang sopan, apa kurang biadab kira-kira? Tulang onta dipegang, ditaruh ke muka Rasul. Dipakai wadoro balana matalau wa nasiya khalqa qala mayyuhil izam wa hiya rabbi. Ya Rabbi, ya Muhammad, gimana mungkin ini tulang onta bisa dihidupin lagi, bisa dibalikin lagi. Itu namanya nyeleneh. Dia sombong sama nabinya, bukan dipercaya, malah kalau saya tanya orang Parung Serap, ini kan almarhum meninggal dunia nih. Yang namanya meninggal dunia kan itu ada fase-fasenya ya fase-fasenya itu lama-lama kan dari tanah kembali ke tanah. Hanya satu yang nggak bisa hancur, itu tulang ekor. Tulang ekor itu nggak bisa hancur, diapain juga. Itu nanti yang bakal dibangkitin lagi. Kira-kira kita yakin nggak nih? Yakin. Nah kalau kagak ngapain tahlilan, pulang aja semua. Kita yakin, makanya kita doain mudah-mudahan almarhum di alam kuburnya disayangi Allah, diampuni Allah. Luar biasa. Ngomong kayak gitu belum lama, baru waktu sebentar udah ngomong ya wailana memba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Makanya kan pelajaran Pak Yasin baca udah. Saya mah kalau ngomong pakai bahasa Betawi yang sopan saya. Kalau sekarang ada orang Yasinan gini pakai diutak-atik biarin mulut dia, biarin dia ngomong. Yang penting kita tetap baca Yasin. Dan saya yakin kok di Parung Serap makin banyak. Mana ada coba lihat malam ke-7 begini banyaknya orang. Masya Allah, lihat begini banyaknya orang.
Saya pikir mah di luar doang tadi tuh. Ternyata begini. Kalau tahu begini mah, masya Allah. Saya datang mulai jam 5 tadi. Masih sampai. Masih sampai. Kita sebetulnya udah sampai juga. Ya Allah Rabbi. Nanti kan makin banyak orang hadir ya. Kenapa? Kita punya keyakinan. Dan kemarin makanya Pak Mujib tadi nanya, salamnya gimana keadaan ibu? Kalau bapak saya kan dulu teman beliau nih. Ya teman tukang pohon lah, cuman beliau waktu itu masih di pinggir jalan rumahnya kan, pinggir jalan raya. Cuman karena baik hatinya daripada pinggir jalan kena polusi mulut, jadi sekarang pindah ke dalam ya Pak ya, pindah ke dalam, ngalah aja dah, mau sono yang penting lumayan lah, ya kan? Ya nanya tadi, gimana kabar ibu? Udah nggak ada Pak, karena ibu saya kemarin baru malam ke-7 juga. Ya, ibu saya, Ibu Salbiah itu binti Haji Alwi itu meninggal di umur 72. Umur 72 itu sama umur saya cuma selisih 21 tahun. Ibu sama saya selisih 21 tahun. Padahal saya anak ke-6. Bayang nggak? Saya anak ke-6 dari 13 bersaudara. Di sini juga sama. Wajar dulu makan saya ngomong tadi. Saya tadi ngisi di daerah udah girang banget, ngisi di Serpong, girang banget saya. Serpong deket. Orang bacaannya apa namanya? Taman Indah Serpong, Perumahan Indah Serpong, aman aja. Pikir mas Serpong beneran. Udah selamat jalan Tangerang Selatan. Masuk dong saya udah keluar. Bogor belum juga nyampe, udah kampung desa Cibinong yang tadinya gambar logonya beda udah mulai gambar kujang ya, namanya desa Cibinong, perumahannya Perumahan Indah Serpong. Ternyata udah Bogor. Kenapa dinamain Serpong? Biar laku. Bisa aja ya. Bisa aja. Pantesan udah mulai ada kebun di Angon, udah mulai jalanan banyak alang-alang, banyak kandang ayam. Ini Serpong, ya Allah Rabbi 1 jam lebih namanya doang. Ya kan, sampai sono pas saya ngomong gini nih Pak, saya ngomong apa? Dulu masih enak, mau ke rumah orang tua aja, saya masih inget tuh melewatin 2 pohon, 1 pohon kecapi, 2 pohon jamblang. Mau ke rumah saya ini, dari rumah saya ini mau ke rumah Bapak Haji itu lewatin pohon kecapi dulu. Di bawah pohon kecapi ada empang, ada jerambahnya, saya ingat dulu tuh. Jerambahnya, tahu jerambah? Tahu. Orang bertanya udah apa? Ngomong disaring juga ngapa? Lagi taklim terhormat ini mau berak lagi. Kenapa Bang? Kenapa? Ding kenapa? Kira tuh dong kalau pisin. Iya lagi. Coba sekarang kira-kira ada nggak yang rumah ini? Kalau di sini masih mendingan juga ya. Coba ke sana. Rumah ada rapat-rapat semua. Ya Allah, anak 13 wajar karena masih banyak warisannya. Kalau di sini sekarang paling banyak berapa? Ustadz Muhasan, Haji Muhasan, anaknya berapa? 2. 3. Kalau dulu banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak ampegan. Ya, ini kan selisih sampai 21 tahun. Kenapa? Orang dulu itu, ya ibu saya itu nggak apa-apa cerita dikit kan, kata sampai jam 10. Enggak. Ya, ibu saya itu umur nikah itu umur 12 tahun. Nikah umur 12 tahun itu nangis karena bapak engkong saya itu ngomong perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, pangkatnya tetap aja di dapur. Paham? Paham berarti ya? Perempuan pangkatnya di dapur dan segalanya lah ya. Sekolah. Ya pas nikah 12, umur 13 berarti umur 13 lahir anak pertama. Setelah itu cuma selisih 2 tahun. Setahun hamil, setahun lahirnya gitu ya. 13 15, 17, 19, 21 lahir saya. Bener itu. Umur 20 tahun itu udah ngelahirin anak yang ke-6 terus sampai ke 13. Kenapa pengen sampai 13? Abang tahu. Karena bapak saya pengen banget punya anak perempuan dari awal lanang semua. Makanya sekarang saya udah kapok dah, saya nggak berani. Anak saya itu 1 perempuan, yang kedua bukan perempuan. Yang kedua bukan laki-laki, perempuan lagi. Yang ketiga perempuan lagi kan. Katanya ntar yang keempat udah cukup takut kayak bapak saya. 13 baru dapat laki-laki gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak, saya bersyukur dengan kesabaran saya, anak saya yang pertama udah nikah dan alhamdulillah itu mantu saya laki-laki, dapat juga. Emang salah saya ngomong, ya mantu laki-laki kan ya. Dan sekarang bahagia banget saya, cucu saya dapat laki saya namain karena lahirnya subuh.
Saya namanya Muhammad Fajar As-Saadi. Oh, Kenapa ada. As-Saadi? Saya lagi belajar Kiainya. sama Kiai Saadi. Anak saya yang sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu saya namain tahun 2002, namanya Hilwa Hidayatus Saadi. Masya Kenapa saya namain Saadi? Karena saya baru masuk Asamawat, saya ngerasain bener Pak Kiai Saadi itu perjuangannya buat muridnya kayaknya bukan main-main. Allah Akbar. Bapak bisa lihat lah Kiai Saadi kalau ngobatin, yang bayar. Kagak. Enggak. Bahkan yang tidak punya uang dikasih. Ya kemarin juga datang ke rumah saya tuh Pak, malam-malam dibelain padahal habis ngaji bulanan di Tanjung Burung. Sore jam 9 ibu saya meninggal, beliau dari Tanjung Burung baru sampai majelis Puri Kembangan, langsung kagak naik mobil karena takut macet, dia bawa motor ke Tajur. Ibu saya di Tajur. Dari Tajur karena saya pengen jenazah ibu saya, karena di situ saya takutnya nggak seperti bebas di negara saya. Karena di negara saya itu ada Republik Haji Garib belakang Arinda. Itu dari awal Covid sampai sekarang itu kagak ada tuh Covid-Covidan. Ya artinya di lingkungan saya itu kan negara itu bebas banget tuh. Masuk Haji Garib itu negara itu bebas banget tuh. Musola tetap penuh, masjid tetap penuh, pengajian tetap jalan, orang tetap warawiri itu pokoknya bebas. Saya bersyukurnya nggak ada yang kena corona, nggak ada yang didatengin polisi. Masjid lain pada penuh, masjid lain pada Al-Barkah tutup, Al-Muqarrabin tutup, sekitar Gobli kan tutup semua tuh. Arinda 1, 2 tutup. Yang sholat lari ke saya. Saya bersyukur, biasa kotak Jumat cuma 1 juta, bengkak jadi 4 juta. Amin. Saya doa terus mudah-mudahan Covid diperpanjang terus. Emang salah saya doa begini? Lalu enggak, kenapa? Daripada yang lain begitu. Tapi yang soal itu kan, lo kan ini kagak ngamal. Makanya pas buka kotak dituang, Masya Allah berkah corona. Itu kan. Itu Pak didatengin diikuti sama Pak Kiai Saadi sampai jam 2 saya ditemenin. Tad besok untuk pemakaman jenazah ada ustaz-ustaz di antara Ustaz Haji Muasan. Saya nggak bisa hadir dan dia siap malam ke-7 hadir ke rumah saya, yang hadir hampir sama kayak gini. Cuman banyak ibu-ibu saking penuh. Apa yang beliau sampaikan? Yang tadi itu di ambulan dia sampaikan ke saya. Waktu ketemu dengan di ambulan di mobil, ketika ketemu dengan Kapolda. Coba perhatiin. Fir'aun aja misalnya kayak gitu. Orang itu yang dilihat tuh ujungnya. Maka abang sekali ini saya termasuk, kenapa saya semangat? Kalau ngeliat pongkolnya, saya lemes. Ini saya pribadi Pak, kalau ngeliat pongkol, lemes Pak. Kita menanggal lemes, pongkol kita coba lihat. Emang masa lalu kita rajin sholat pada? Ya enggak semua kali ini ya. Kalau barisan sini udah dulu nggak pernah ninggalin sholat ya. Belum azan dari musola ya semua. Kalau kita dulu pernah nggak ninggalin sholat? Masya Allah, saya aja kebayang. Itu kalau sholat johor disuruh di sekolahan, saya bilang ntar di rumah. Sampai rumah udah di sekolahan. Sama itu, pada paham sih. Iya kan? Begitu mulu. Subuh dibangunin ibu saya, sampai di jiwa dicipitan, iya pindah ke kamar. Ya, pindah ke kamar diomelin lagi, baru ngambil wudhu tutup kamar. Di dalam sholat apa tidur lagi? Kayaknya kita senasib ya. Itu kan pongkol kita nih nggak ada yang beres. Lihat pongkol itu biarin. Yang penting pongkol itu nanti orang kagak ngeliat pongkol, orang akan lihat pucuknya. Pongkol bagaimanapun itu yang namanya pohon jarak, tahu pohon jarak? Nyari di kuburan. Pongkolnya bungkaknya gede banget, dituncepin sama pohon Jetrova. Jetrova. Iya kan, pohon Jetrova ya. Kalau Jetrovanya begeng, kira-kira orang demen nggak? Itu bonggol kambu jaraknya gede, tapi pas dituncepin begeng, berkembang kagak, daunnya pada kutu-kutu putih. Kok paham banget saya? Kampona. Emang apa kalau saya tukang pohon itu masalah? Ini jadi berantem bukan ceramah saya. Bapak saya itu cuma main-main dengan pohon, dia lagi menyamar. Sebenarnya mah dia nyari tukang pohon untuk mencari duit. Ya Allah Rabbi ini orang pucuknya. Makanya coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam kalau ngeliat pongkolnya Pak kagak semangat ya. Pongkolnya siapa? Penyembah berhala, Azab. Iya kan? Siapa dia? Penyembah berhala biasa. Tapi orang akhirnya, makanya orang kira-kira main bola, wah pas lagi pemanasan, wah keren, tendang, gocek. Orang lihat awal apa? Akhirnya. Golnya berapa nih? Gaya banget di awal kayak orang Korung Serap. Wah gila, gede, wah sepatu keren. Melawan itu aja tuh Kampung Dukuh, skornya 13-0.
Ya kan umpamanya. Kira-kira orang lihat awalnya apa akhirnya? Lah sama, makanya kita kerja tadi habis tahlil, habis subhanallah kan, ya Allah bihusnil. Kita lihat ujungnya kalau lihat pokok bang siapa yang semangat sekarang? Maka Kiai Sadi ngomong, Ustaz jangan takut hidup. Masa lalu boleh jelek, nggak ada yang bisa merubah masa lalu, tapi kedepannya yuk kita perbaiki. Pak Kiai Sadi itu bukan lulusan pesantren, bukan orang lulusan pendidikan yang tinggi, bukan orang ahli tafsir, baca Quran bukan fasih, tapi dia apa? Gue boleh belakang gue pongkol gue jelek, tapi gue pengen nanti kembangnya berwarna-warni. Itu loh, kalau jarak udah ditempel, kan jet lompat kan bukan cuma warna pink doang. Mulai ada yang bagus-bagus kan. Kira-kira kalau disilang nempel, kira-kira sono kuning, sono merah, sono ungu, berkembang, dempyak. Bayangin dempyak, paham dempyak? Di balon tuh. Gila kan dempyak masih kagak paham juga. Kembangnya semua. Kira-kira orang lihatnya depan nggak? Di pongkolnya boleh jadi ada tai kambing, tai ayam, segala macam, jambangan, tikus mati direndam di air. Bukan gitu ya? Orang nggak perhati itu, yang orang lihat ujungnya. Makanya kita lagi berjuang. Berjuang apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah bang, coba lihat nih orang belum berjuang pak. Wajah min aqsal madinatir rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'un ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtarun. Terus ada ucapan enggak? Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukram. Itu nanti baru ngomong doang bang, Bapak Ibu sekalian. Dia dari Madinah ketemu Nabi Muhammad, dia takjubnya luar biasa. Takjub luar biasa, ajarannya benar. Dia bawa kabar gembira ke kampungnya. Di kampungnya masih nyembah berhala. Udah jangan nyembah berhala, saya punya nih, habis ketemu orang yang luar biasa, tidak minta bayaran, tidak minta yang namanya apapun, ikutin. Ternyata apa? Dia baru ngomong, marah tuh orang kampung. Dia salib tuh, ditarik kaki sama tangan, ditarik pakai kuda dengan berlawanan arah. Kebayang gak nih? Itu kaki sama tangan ditarik dengan arah berbeda, dengan kuda yang saling berbeda, dicambuk kudanya, lari, ketarik kan putus itu badannya. Tapi ketika dia meninggal dunia, apa omongan dia? Ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu aku ini diampuni bima ghafaroli, pongkolku diampuni Allah, wa ja'alani minal mukramin, dimuliakan oleh Allah, masuk ke dalam surga. Kalau kaumku tahu, dia pasti ikut aku. Cuman apa? Itu mereka nggak tahu. Kita yang baca Yasin untung, jadi kita tahu. Jadi udahlah bang, masa lalu udahlah. Sekarang yang belum ini kita isi dengan kebaikan. Ini yang disebut taubat. Saya kalau nggak punya semangat gini, apalagi di kampung saya banyak dihajar juga saya pribadi. Baru ngomong mulut. Ya caranya kalau kagak ngomong orang kagak ngundang. Paham gak kira-kira? Saya cuma ceramah dikasih mic yang berbeda. Dari tadi panitia udah luar biasa. Start mic kuning buat antum, mic hitam buat Yasin, buat tahlil yang lain. Ternyata pas cek mic kuning rusak. Ya kan? Emang saya kira-kira kalau saya cuma diem aja senyum-senyum doang, nih bubar lagi kira-kira. Makanya tadi saya takut itu. Silakan yang mau dengerin Ustaz, silakan yang mau pulang mungkin silakan. Oh buat yatim. Saya kira tadi bapak-bapak dipersilakan begitu, tega banget sama saya. Ya, ini kenapa orang pada nyerah? Saya diem aja kenapa? Saya pikir Kiai Saadi. Kiai Saadi itu masalahnya bagaimana? Dia nggak pedulin. Yang penting dia berbuat. Sekarang Pak, saksinya orang kampung sini dah. Ustaz Muhasin juga jadi saksi. Itu kalau bulanan di Tanjung Buru, masya Allah Pak, itu orang jarang kita temu pengajian kayak gitu sekarang. Nggak percaya, bukti sendirilah. Nih, rutin banget nih, saya tahu nih. Ini rutin ini, karena tinggal duduk. Ini yang duduk kan enak banget, pulang tinggal duduk lagi. Ya enak, yang nyupirin Ustaz lagi. Ya kan? Coba lihat, itu orang bukan dari Fahol doang. Orang dari berbagai penjuru itu jalan, ada naik angkot, ada naik losbak. Soalnya nggak ada angkot, jadi nyewa kemana-mana. Itu orang nggak pernah kurang dari 15.000 orang yang ngaji. Yang dulu dikatain itu gila Saadi, itu kagak bener Saadi, tapi dia terus berbuat. Sekarang momen mana yang tidak diundang oleh pejabat dan sebagainya? Luar biasa, sampai Kapolda Metro nyuruh mau baca doa aja suruh beliau, padahal yang lebih tinggi itu banyak. Sampai sekarang pun di mana-mana pada ngantri pengen ketemu Kiai Saadi.
Kenapa? Kata dia, bukan saya, Ustaz. Allah yang punya anugerah. Saya mah orang biasa. Makanya semakin banyak orang yang nanya, Pak Kiai bisa nyembuhin penyakit? Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Tiap malam orang 250 yang hadir minta diobatin, Kiai cuma ngelayanin. Yang nyembuhkan Allah. Jadi kalau ada pasien yang kagak sembuh, Kiai cuma angkat tangan. Saya nggak pernah nyembuhin. Ada yang sembuh, ngulang syarat, ditolak sama Kiai. Bukan saya nyembuhin. Karena yang menyembuhkan Allah, saya cuma melayani. Ada orang datang saya layanin, ya, murid-murid saya mau berjuang diikut, kursi dari pintu bukain pintunya, pakai kursi roda dorong biar sopan, dudukin biar sopan. Kiai Sadi ngajak zikir dulu, semua diajak minta sama Allah, pengen sembuh minta sama Allah, bukan minta sama Kiai Sadi. Jadi nggak ada wapak, nggak ada yang namanya mulang syarat. Sekarang makin banyak kok, Masya Allah. Maka doain kemarin, Masya Allah bersyukur banget. Di saat masjid-masjid lain lockdown, As-Samawat tiap malam Jumat itu tetap ribuan orang yang penuh. Allah. Saya lihat sendiri, saya nggak sebutin Kapolsek mana yang datang ngomong sama saya. Ustaz, saya disuruh atasan, tapi sampai sini saya mau ngomong apa ya? Mau ngomong sih begitu? Lah, Bapak kan petugas. Iya, saya disuruh atasan kemari menyampaikan protokol kesehatan, jaga jarak, ya kan, pakai masker, cuci tangan. Saya udah kebayang dari polsek ini pasti sekitar 100 sampai sini. Ini pabrik masker suruh kemari nih Ustaz. Orang segitu banyaknya. Apa? Pas Kiai Sadi datang, saya udah nunggu nih. Ngomong apa nih Kapolsek? Ngomong, Pak Kiai di sini ada pengajian. Iya, saya boleh ikut ngaji. Dah, tadi ngomong apa kan? Akhirnya apa? Sampai ke atasannya, dari Polda turun. Dari Polda turun pas lihat faktanya, Kiai Sadi punya majlis taklim banyak. Di rumah saya juga ada tuh disebut tingkat wilayah. Tapi semua sebut tutup sama Kiai Sadi. Yang boleh buka hanya pusat. Kenapa boleh buka Tanjung Burung? Karena di Tanjung Burung luasnya 23 hektar. Pohonnya banyak, danaunya banyak, tempatnya juga steril. Sehingga kalau murid-murid datang di situ, orang yang namanya kena corona itu banyakkan di tempat-tempat kerumunan yang kurang sehat, oksigennya minim. Iya. Sok tahu mikir begitu. Tahu begini aja. Itu perempuan kalau ikut begitu tuh ribet tuh. Makanya tadi sebaiknya jangan diputar kali ya. Men iya. Karena yang benar Pak, itu jamaah Kiai Sadi Pak, itu yang banyakan tuh perempuan. Itu kalau boleh dilihat kemarin kalau tiap bulan itu seluasan itu di masjid paling 1000-an orang. Karena laki-laki di masjid nggak muat perempuan, itu 1000-an orang. Tapi yang di halaman kanan kiri segala macam itu yang puluhan yang belasan ribu itu ibu-ibu. Makanya besok kata Kiai Sadi, tapi alhamdulillah nggak terjadi sampai sekarang. Kalau terjadi tuh Pancasila itu mau dirubah, Kiai Sadi itu udah siap bawa tuh, jawabannya udah siap. Kita siap turun. Pokoknya bukan laki-laki kalau urusan Pancasila besok. Emak-emak semua suruh turun, suruh demo. Pokoknya nuntut agar Pancasila jangan diutak-atik. Untung berakhir dari utak-atik. Kalau coba dirubah, emak-emak yang turun. Budi sana lu nggak perlu bawa senjata, udah pakai bawa sapu satu-satu semua. Ya. Dan ibu udah siap tuh. Pokoknya kita semua berangkat ke istana, kita tuntut agar Pancasila jangan dirubah semeter pun. Pancasila jangan dirubah semeter pun. Kau semeter. Pancasila itu tetap 5, jangan sampai dirubah karena ini lambang pemersatu kita. Setuju nggak nih? Setuju. Kagak setuju pulang. Ya, kita setuju. Kenapa setuju? Karena hidup di Indonesia ini nih Pancasila yang bikin, bukan yang bikin. Pancasila ini alat pemersatu kita. Mau apapun agama, kalau sudah satu ketuhanan yang Maha Esa, beres semua. Ya kan? Apalagi sekarang udah mulai banyak gejala-gejala. Alhamdulillah pemerintah kita mikir, akhirnya apa? Pancasila utuh. Itu sampai saya lagi nih ya, karena saya cuma ngikut sampai ke Jalan Sriwijaya saya. Gaya banget sama Kiai Sadi mulu, pernah gue kagak diundang, mau Kiai ngundang saya ngajak saya, ikut ke berangkat ya. Di sana apa? Ketemu dengan Guru Soekarno Putra di kediamannya. Itu satu kediaman Bung Karno yang sampai sekarang itu nggak boleh dirubah. Makanya pelapor cakapan di istana ini mah. Ya pelapornya aja udah pada mulai noda-noda gitu kan ya, udah mulai banyak langsung. Kenapa? Ini saksi sejarah jadi nggak boleh dirubah. Semuanya masih asli itu kan. Foto lukisan Bung Karno sama Guru masih kecil semua ada. Ya di situ apa? Guru menyampaikan amanat ke Pak Kiai Sadi, tolong bantu doa agar Pancasila jangan sampai dirubah. Kalau Pancasila sampai dirubah, bukan Pancasila yang berubah. Negara kita pasti akan timbul yang namanya bahaya, orang akan turun semua. Apalagi Hasan Arbobi, wah paling depan. Kalau Pancasila dirubah jadi 2, jangan disebut Pancasila. Ya iya, kalau 3 bukan Pancasila.
Ya, nih ya. Maka yuk kembali kata Pak Kiai Sadi, awas. Akhir kehidupan itu yang dinilai. Jangan putus asa terhadap perbuatan masa lalu kita. Tadi doanya apa di dalam Al-Baqarah ayat akhir? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kita ngaku salah nggak tuh? Ya Allah, jangan kau tulis dosa apa yang saya salah masa lalu. Ya kan? Kita kan salah karena masa lalu kita kan karena kita nggak ngerti, karena kita lupa, karena kita lalaikan ya. Rabbana, saya pengen tobat, jangan wala tuhamilna malato kotana nanti. Jangan kau berikan ujian yang saya tidak sanggup untuk. Ini berkat apa sembako apa makan? Sembako. Oh, aman ya. Kalau bapak katanya ngeliatnya berkatnya basi katanya enggak. Sembako tenang. Ya, jangan sampai diberikan ujian yang berat yang kita tidak sanggup. Closingnya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ada yang ulang 3 kali ya? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kata Kiai Sadi, ini sebenarnya doa yang luar biasa. Makanya ulama kita diramu jadi bagian tahlil. Kan yang ramu tahlil dulu siapa? Ulama sebelum kita kan? Kita nggak tahu, jangan diutak-atik lagi. Rasul nggak ngelakuin, Rasul nggak ngelakuin. Rasul nggak 7 harian, nggak ada Rasul 7 harian. Tapi esensinya apa di situ? Kita semua ingat mati, kita mohon ampunan Allah. Dirusaklah sekarang banyak gejala, makanya kita mohon kepada Allah, jangan sampai apa tuh? Pansurna alal qaumil kafirin. Orang kafir lagi susah payah nih, terus berusaha. Kan kebongkar kata Kiai Sadi malam Jumat. Tapi dia kebongkar mau dibilang apa? Yang ngomong siapa kemarin? Menteri Agama ngomong apa di keceplosan? Ayo, masih dengar gak nih? Menteri Agama ngomong apa? Dia keceplosan, teroris memang dibuat untuk ada alasan menghajar umat Islam. Sayang di keceplosan, udah keceplosan jadi milik siapa? Milik umum. Saya jadi berani ngomong, bukan saya ngomong, yang ngomong siapa? Menteri Agama, bukan saya cuma ngulangi. Ini Pak, dibuat dan dibenturin kita. Makanya corona juga salah satunya ini, kita kembali kepada Allah, introspeksi, mohon perlindungan Allah. Bukannya malah akhirnya jadi untung-untungan. Kalau sekarang nggak enak Pak, itu awal corona Pak, ampun dah. Ini emang kita orang mana gitu ya? Diguang, dipakai portal, dijogoin anak muda. Buka, waduh, helm suruh buka, pakai masker. Ya Allah, bisa jadi benturan. Kampung ini menolak, orang lain kampung ini tutup, portal serem banget kayaknya kita ya. Tapi alhamdulillah Allah luar biasa. Orang merencana apapun, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Tetap aja bangsa kita Pak sampai sekarang aman, amin. Parung Serap aman, amin. Bahkan sekarang Parung Serap udah mulai macet, alhamdulillah. Berarti Parung Serap udah mulai berkah, macet di mana-mana. Kenapa? Udah pada hebat, pada punya mobil gitu. Mobilnya dijual. Bapak Ibu, mudah-mudahan yuk kita rapetin barisan, kita kembali ke budaya orang tua kita dulu. Di kampung kita kumpul jadi satu, minta kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan saya mengundang minggu tempat yang punya waktu, silakan Ustaz Muhasan lebih, Haji Muhasan lebih tahu lagi. Haji Romli juga udah rutin di sana itu. Yuk kita ngaji bareng-bareng. Dulu Kuitang rame. Ya, sekarang Asalawat jadi masuk Tanjung Pasir ya. Mau pilih manapun, yang penting kita ngaji. Jangan sampai kita ngaji cuma malam ke-7. Jadi nungguin orang meninggal baru pada ngaji. Karena Tanjung Kait berarti. Apa sih ngomong? Orang meninggal baru pada ngaji. Tapi saya yakin di sini pengajian banyak banget. Ada pengajian malam, rebo, ada pengajian remaja, ada pengajian emak-emak nih kan ya. Pokoknya Parung Serap bukan Betawi kalau kagak doyan ngaji. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa husnul khotimah. Yuk doain Nabi Ibrahim aja berdoa buat bangsanya. Kita doain negeri kita mudah-mudahan dijaga terus oleh Allah. Amin. Republik Indonesia ini menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan. Dan kita juga mohon apalagi di akhir tahun ini, insya Allah pilkada kan serentak nih. Kita mohon kepada Allah siapapun pemimpin yang Allah angkat benar-benar menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Tidak membuat kita terkotak atau terpecah belah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa hidayah amin.
Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak salah kata dan sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.